Nama saya Pepi dan di kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang Ruby Cup 101. Kalau kamu laki-laki dan kamu tidak nyaman dengan pembahasan tentang menstruasi, maka video ini bukan buat kamu. Dan kalau kamu perempuan dan juga tidak nyaman dengan pembahasan tentang menstruasi, maka kamu juga tidak perlu nonton ini. Tapi kalau kamu kepo tentang apa itu menstrual cup, maka kamu harus duduk, makan popcorn, dan nonton video saya. Jadi menstrual cup itu bentuknya seperti ini. Namanya juga cup, berarti dia cangkir. Dia berbeda dengan pembalut. Kalau pembalut kan si darahnya itu diserap, dikeluarkan, lalu kemudian diserap oleh pembalut. Sementara kalau menstrual cup, dia menahan si darah kamu di dalam. Jadi ini harus masuk ke dalam misfi. Material Ruby Cup ini terbuat dari 100% medical grade silikon. Berbeda dengan silikon biasa. Kenapa? Karena ini pada saat dimasukkan ke dalam tubuh kamu, dia tidak akan bereaksi dengan jaringan dan cairan di dalam tubuh. Selain itu, material dari Ruby Cup sudah memenuhi standar FDA dan LFGB. LFGB itu semacam BPOM-nya Jerman atau FDA-nya Jerman. Jangan khawatir, ini sama sekali nggak sakit waktu dipakai. Sakit sih enggak, tapi mungkin agak awkward karena namanya juga pengalaman pertama, pasti bakal aneh. Si Ruby Cup ini karena dimasukkan ke dalam misfi, jadi hanya diperuntukkan untuk wanita-wanita yang merasa nyaman dengan tubuh mereka sendiri, merasa nyaman menyentuh tubuh mereka sendiri, dan nggak jijik sama darah. Kenapa? Karena kan darahnya ditampung di sini. Kalau misalnya kamu jijik sama darah, dan kamu langsung pingsan kalau lihat darah, maka ini nggak cocok buat kamu. Untuk membersihkan Ruby Cup di sela pemakaian, kamu cukup mencucinya dengan air bersih saja. Setelah dicuci, kamu bisa memasukkannya lagi. Sementara untuk mensterilkannya, kamu cukup mensterilkannya di awal siklus dan di akhir siklus. Jadi di awal sebelum datang, jadi pada saat hari pertama datang bulan, itu kamu rebus di air mendidih menggunakan panci. Tapi kalau bisa, bukan kalau bisa sih, pancinya harus yang bersih. Jadi bukan panci yang kamu pakai buat rebus Indomie telur, atau panci yang kamu pakai buat bikin something yang berminyak-minyak gitu. Karena kan nanti takutnya residunya nempel di sini. Jadi pastikan pancinya bersih. Setelah itu, kamu rebus kembali pada saat kamu mau menyimpan di akhir siklus. Dan kamu bisa menyimpannya di kantong yang sudah disediakan oleh Ruby Cup. Tenang aja, kamu nggak akan ngerasain apapun di dalam, tapi dengan syarat Ruby Cup-nya sudah terbuka dengan sempurna. Nah, untuk memastikan dia terbuka sempurna atau belum, kamu bisa memasukkan jari kamu ke dalam, lalu biasanya sih yang agak masih kelipet seperti ini, itu di bagian depan dan di bagian belakang misfi. Kenapa? Karena kayaknya ada tulang di sana, bagian depan dan bagian belakang. Jadi kamu masukin jari kamu di depan atau di belakang, lalu pastikan tidak ada lagi lipatan seperti ini. Kalau masih ada lipatan seperti ini, berarti dia belum terbuka dengan sempurna. Dan kamu bakal ngerasain adanya perasaan ganjel, nggak enak, nggak nyaman. Tapi kalau udah terbuka dengan sempurna, perasaan ganjel, nggak nyaman, itu nggak akan ada lagi. Jauh beda kalau kamu pakai pembalut. Kalau pembalut kan suka geser kanan kiri, lembab, nggak enak lah pokoknya. Kalau ini nyaman banget. Untuk ukuran Ruby Cup, tersedia dua ukuran. Yang pertama ada yang small dan ada yang medium. Kita lihat perbedaannya dulu ya. Kalau saya telungkupkan seperti ini. Kalau kata saya sih perbedaannya nggak terlalu banyak ya. Cuman paling beda sekitar berapa mili sih, ini paling 2 mili aja. Jadi nggak akan segitunya. Cuma dia memang agak dalam. Kalau yang small, lihat perbedaannya segini. Nah, segini. Jadi kalau misalnya yang small itu 15 milinya sampai sini, nggak terlalu banyak sisanya.
Sementara kalau yang medium, 15 milinya baru sampai sini dan sisanya masih banyak. Oleh karena itu, yang medium itu buat kamu yang kalau lagi dapet itu banyak banget darahnya. Sementara kalau yang small itu untuk kamu yang kalau halangan nggak terlalu banyak darahnya. Cuma memang ada brand lain seperti Mooncup yang membedakan ukuran small dan medium ini dengan proses melahirkan seseorang. Kalau seandainya kamu udah pernah melahirkan vaginal, maka kamu pakainya yang medium. Sementara kalau kamu belum pernah melahirkan vaginal, kamu boleh pakai yang small. Tapi kalau Ruby Cup sendiri sih nggak kayak gitu. Jadi dia cuma ngebedain yang heavy bleeder sama yang nggak terlalu banyak halangannya. Nah terus habis itu perbedaannya apa lagi ya? Cuman kata saya sih kalau seandainya kamu ngerasa kenceng gitu karena hobi kegel atau hobi olahraga rajin, kamu cukup pakai yang small aja memang kalau seandainya nggak terlalu banyak halangannya. Si tangkai ini berfungsi untuk mencari posisi Ruby Cup, mencari base-nya pada saat kamu mau mengeluarkan. Kalau seandainya cervix kamu tinggi, tangkai ini nggak akan ada masalah, nggak akan kerasa. Cuma masalahnya kalau cervixnya rendah kayak saya, itu bakal ngerasa keganggu. Makanya yang saya potong dulu. Pertamanya saya potong setengah sih. Cuman nggak enak, dia di dalam nyolok-nyolok tajam gitu. Akhirnya sekarang saya potong habis banget, bener-bener nggak ada tangkai sama sekali. Awalnya khawatir bakal ketemu apa enggak. Ternyata tetap ketemu kok. Kalau kamu ngeder dikit, si Ruby Cup ini turun otomatis ke bawah dan kamu bisa langsung tangkap base-nya lalu keluarin deh. Jadi di dalam si Ruby Cup ini akan berfungsi seperti suction. Kamu tahu nggak sih hiasan kaca yang kalau misalnya kita tempelin di kaca dia bakal nancep gitu, nggak copot-copot. Nah dia kayak gitu kalau di dalam dan dibantu sama otot pelvis kamu. Nah, terus karena dia berfungsi sebagai suction, dia bisa memastikan kalau nggak akan rembes si darahnya. Cuman saya pernah sih pengalaman rembes 3 kali. Jadi yang pertama, dia belum terbuka sempurna di dalam, masih ada lipetan gitu. Berhubung saya buru-buru, jadi ya udah deh saya biarin aja. Padahal masih ganjel sebenarnya, tapi karena buru-buru mau ngajar, jadi udah saya biarin dan rembes lah itu. Tapi nggak banyak. Terus yang kedua dan yang ketiga itu kasusnya sama. Kan nggak kerasa apapun ya di dalam ya, jadinya tuh saya nggak ngosongin karena saya lupa kalau saya lagi halangan. Rembesnya itu karena penuh, bukan karena nggak kuat. Tapi rembesnya serembes apapun di saya itu nggak separah kalau pakai pembalut. Kan kalau pakai pembalut kan ya di samping kiri, samping kanan, belakang itu kan kemana-mana tuh darahnya. Kalau ini ngumpul di tengah dan paling dikit banget lah, nggak sampai yang darahnya itu tembus keluar sampai ke celana bagian luar. Itu pengalaman saya. Oke, Ruby Cup 101-nya sepertinya sampai sini aja. Kalau kamu masih ada yang mau ditanyain, kamu bisa komen di bawah, sebisa mungkin bakal saya jawab. Terima kasih, bye!